Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza hadara ta'am. Babu awihi buka. Idza hadara ing nalikane wis hadir apa at-ta'amu panganan. An-Hisham bin Urwah Sakit Hisham bin Urwah lalu sahabat Hisham sami hukum Yesus Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam antahu eksekudekan Nabi qala kalau sokokan Nabi ila dunia tinggal dalam dari syariat opo al-asyaku panganan sore wajibat dan dimenangkan dan pemati opo as-salatu sholat pada opo kami kalau silakan berbila asyaku panganan sore wa'adi dari ma'al kola Ibnu Amr dan sahabat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang sahabat salah sisi silakan al-Qur'ani dengan hasil panganan ya pada yakin bahwa suatu sahabat hatta dia mengeluarkan sahabat aja atau aja minggu sakit orang wajib asli dan pemati Allah salatu sholat pengelangan antaranya mangan kata sholat itu sebenarnya ditahu jadi pas mangan lajeng wonten sholat tapi sholat tamaan bukan sembahyang fisik atau bersering jadi kita bahas hadis dari Hisham bin Urwah. Hisham itu saya sahabat tapi bapaknya Nabi Urwah ini termasuk putranya Zubair bin Awam di antara satu dari 10 sahabat yang di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Urwah namanya Asma binti Abi Bakrin binti Dure Sayyidah Aisyah. Jadi Hisham ini pernah putu dari Siti Aisyah. Nah, ada kisah yang menarik Bapak Hisham ini Urwah. Jadi pernah satu hari sakit. Di sebelumnya itu keluar kali sami-sami foto, sami-sami deret. Dan memang itu pernah kumpul bercita-cita. Dulu-dulu itu cita-citanya dari pejabat, dari khalifah, dan semuanya berhasil. Nah, tinggal Urwah ini nanti cita-citanya itu ingin dua itu saya pakai. Jadi dari Muhammad untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW
Dan ternyata dikabulkan semuanya oleh Allah yang punya cita-cita itu termasuk keluar. Ini riwayat kata sebuah hasanah. Keluar ini pernah sakit. Sakit itu sikile ini bohong. Sehingga berdasarkan makan disambut. Kalau salah, kali khalifah saat itu didapatkan dokter kandil menangani penyakit keluar. Jadi tidak ada keputusan lain saking dokter itu harus diamputasi. Jadi awalnya upah ya kalau ini sampai mungkin ini terus ikut tambah jalan sampai apa satu-satunya jalan sampai harus diamputasi. Dimohon bertolong. Akhirnya diamputasi kali dokter sebelumnya ditawarkan saya harus memilih sesuatu untuk mengalihkan perhatian supaya sakit saat operasi. Beruang nopol itu minimal minuman yang bisa membuat sampai terpalingkan, yaitu minuman yang memabukkan. Wah, aku mau untuk mengobati dengan cara yang halal. Les sama dokter yang apa sama di bios. Jangan aku tak benar di bios, biarkan saya merasa sakitnya penyakit saya. Biar saya mendapatkan pahala dari rasa sakit itu. Jadi bagi ibu tangannya ini pikir terus, pikir. Di tengah-tengah pikir itu juga operasi. Di dalam operasinya itu dari bius. Akhirnya saat semakut begitu sadar saya bersih sendiri di sendiri. Cek kalau saya jadi Allah, saya tidak pernah menggunakan kaki ini maksimal. Setiap tahun kaki ini saya belajar untuk sholat, untuk mencari ilmu dan untuk silaturahmi. Ya, itu kisah saking Bapak Musa, sahabat guru bin Zubair. Nah, itulah satu itu mengingat bahwa ketika ilmu itu diamalkan, pengajian mungkin menambah pengetahuan bukan hanya dalam sisi ibadah, tapi bagaimana kita menerapkan saat-saat kita itu diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan ini membiarkan rasa sakit demi mendapatkan pahala dari sebuah musibah. Nah, kita kadang-kadang buat dari situlah disyakin Allah ini menjelaskan tentang hal-hal yang terkait kalimat itu. Saya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika makan malam, asyak itu makan malam, isyak itu waktu sore, waktu malam. Makanya diwakili sholat isyak itu sholat saya dilakoni waktu sore. Ketika makan malam ini sudah disiapkan, sementara sholat ini sudah dimandangkan alatnya, sudah diletakkan. Fakta ubil asyak, maka lanjutkan untuk menyantap makan malam. Nah, niki apabila harus ada catatan, apabila waktunya ini puas,
Jadi akan saat ini isya makan sore penting makan sore misalnya saat ini isya ini itu jam setengah itu misalnya bisa habisnya bisa misalnya jam habisnya bisa kira ada waktu dan setelah itu waktunya isya habis panjang banget bisa waktu itu bisa waktu jam saat itu waktu masih panjang dan makanan sudah siap, maka makruh hukumnya untuk sholat dahulu, setelah sholat kemudian melanjutkan makan. Nek kalau nggak ngerti, makan di sini, sholat di sini kok orang apa? Nek waktu justru ketika pelajaran diharapkan adalah suatu kebutuhan, maka ini kebutuhan sholat itu kebutuhan. Nah, pelajaran itu kadang-kadang enak memangannya, walaupun sholatnya terganggu. Sehingga ketika kita belajar kalimat itu semangat di sini, apa sebagai sholat di sini itu pamannya itu kita. Tapi Raja Nabi mengajarkan bukan itu, makan lebih sih, sholatnya enak di makan mikir sholat, ada sholat mikir Allah Akbar, bolehnya ini kedua itu ada yang memperkenalkan Indonesia masih awal buka bersama kali-kali kita 150 setiap buku itu yang kali ini lari-lari harus mengajukan 150 buku setiap kali itu awal-awal itu biar itu sholat isi sholat isi ayo apa sih mobil isi mari mobil sholat terus mari mau itu ya, mari sama cek lu langsung ngaji, akhirnya sesasanya begini ya guys, makan di sini, ada nih kayak dia tak bisa ada di sini, ada hari mana sebelum hari mana di sebelum kafe baru ada, kita lihat ada balik menggabungkan sholat, lalu ada makan. Tetapi kalau waktunya sangat sempit, misalnya hari makan untuk gak cukup, dikali sebalik, maka tidak boleh memakai sholat harus sholat dahulu baru kemudian makan. Itu waktunya sempit. Saya mengadakan bepergian, sembahyang begini, waktunya kurang setengah jam, ketemu masjid. Ketemu depot misalnya masjid sembahyang masjid merupakan setengah jam sama hukum diri kira-kira makan sama setengah jam cukup mari sembahyang kota nah itu wajib sholat disik baru kemudian tapi yang waktu yang sampai 3 jam rolas dulu dari suwe kayak jam setengah dulu misalnya maka hendaknya makan disik baru kemudian sholat. Nah itu aturan itu jadi untuk mengutamakan, memprioritaskan sholat supaya di dalam hati kita lebih kosong dari urusan dunia ini. Tapi enggak, kunci waktu sebenarnya bukan sebenarnya pelaku begitu. Tapi kalau di kunci lagi itu kita sebenarnya tidak. Waktu ketemu, mana sebenarnya itu jadi tadi cok nah, itulah. Maka sholat ini yang lebih prioritas. Ini adalah khusyuk. Dan khusyuk ini berarti kosong dari urusan selain sholat. Namun Allah ini atau agama ini
juga tidak mengabaikan ketika ada kebutuhan duniawi. Jadi waktu ansar yang baru mengabaikan dunia hanya gara-gara sholat. Jadi di satu sisi kita harus khusyuk, di sisi yang lain syariat juga mentolerir ketika seseorang itu ada kebutuhan dunia. Contoh, dunia buat sahabat. Nah ini Allah, ini bila ubah al-Islam, sering disebut Abu Jahal. Itu karena Nabi selalu bertandingan yang akan perang. Mana-mana ahli siasat perang. Ada Nabi selalu sektor. Sekali itu mengatakan berpergian kali kalau sahabat ini boleh aktivitas dan seterusnya. Pas menggaya sekalian istilahnya istirahat untuk ada yang sholat, ada yang makan. Nah, Abu Jahal yang berasa di Al-Bazar dengan Al-Bazar malah di Ubay al-Islami sendiri disebut Al-Bazar. Ini sholat. Sementara sahabat yang lain itu ngumpul ini sholat. Nah, pas sholat ini jangannya ini tangannya itu sendiri sholat Allah. Ternyata sholat ini jangannya itu benar melayu. Sholat itu dikukus sholatnya. Nanti dia sendiri ini guyu angkatnya kalau kue karena jangan tuh dari sembahyang tinggal cara. Nah, kepingin berbayar ini merasa dewek oleh anak juga. Dari kalau dari zaman Nabi aku ini waktu itu sahabat dari Nabi sejak Nabi saya sampai hari ini tak seorang pun menjadi saya apa yang saya lakukan. Ya, kecuali sekarang. Saya rumahnya jauh. Aku main aku ini jalan lepas. Aku coba aku kapal kepada motor. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada sesuatu yang merugikan harta kita, maka kita harus menyelamatkan. Jadi kalau orang memahami wajib menyelamatkan diri mana maksiat sampai mengambil patut mati atau sebaliknya jadi dianggap syahid di Allah. Boleh. Karena menyelamatkan jiwa harus didahulukan daripada melanjutkan sholat. Ada berbeda. Makanya khusyuk ini ada saat-saat di mana khusyuk ini harus diusahakan, tapi ada juga dalam kondisi bahwa khusyuk ini menjadi kebijakan mengutarakan tadi sehingga kita bahas masalah urusan sosial. Nah, maka Kanjeng Nabi dalam hal kekhusyukan itu memberikan satu contoh teladan bagi keluarga bahwa Kanjeng Nabi itu saking sembahyang ini menjadi prioritas. Dan Kanjeng Nabi itu ada dua yang menjadi penenang hati Rasulullah. Yang pertama adalah orang perempuan, yang kedua adalah wanita, dan yang kedua adalah puas. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu mendapatkan sholat karena dalam sholat itu ada kebahagiaan, ada ketenangan ketika puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang mengganggu konsentrasi itu dihilangkan oleh Kanjeng Nabi. Satu hari adalah kami hadiah sakit Abu Jahal ini lagi kondisi lagi pindah di atas hari ini di atas kita ini oleh motor pakai duit tiga toko duit
ahli maksudnya tapi kan memuliakan ulama ini betul itu. Memuliakan ulama itu dengan cara memberikan hadiah. Nah, kayak Nabi di samping menerima hadiah, wahyu namanya Khamis, wahyu Sholawati, ada permak-pernik, sehingga waktu sholat ini ganggu. Bapak sakit kusuk atau panggilnya mati. Mati sholat, aja dipun copot lagi ini, ngekir sahabat sih kayak mabuk ya, aku mau kami sehingga aku sembahyang. Bes familiarnya sehat lagi. Dalam kesempatan yang lain, bahkan kali Nabi ya sadar pas sholat kan Nabi itu dalam hatinya dia sadar waktu ditanya dia bisa sadar waktu sempat mulai sadar kalau sadar dia saya sama dia Nabi jadi pas sholat ini dia sadar atau sadar mau ke masjid bergegas sadar ini langsung tidak lewat sebelum momen kali-kali ini pun adilah diberikan kepada maka belajarkan lanjut hidup ini merasa susah, merasa sepi, tidak mau ini masuk sebenarnya budaya seperti Rasulullah karena pikirannya tidak di dalam sholat. Ketika kita belajar konsentrasinya terkait sholat, maka hal-hal yang mengganggu, apakah itu kesulitan, kemudahan, kenikmatan yang mengganggu ini sehingga ketika sholat ini menjadi prioritas dalam tujuan hidup kita, maka kita tidak merasa yang sulit, duit, insya-Allah, rokok itu bukan prioritas. Makanya sahabat-sahabat dulu ini sholat ini menjadi penekan utama dalam hidupnya. Lalu hadis kaki Ibnu Umar, tidak ada sampai pas waktu itu makan ini bau bagi makan jadi pas makan soalnya takjil ekor susu sampai entek pangan sampai mati pangan sampai bersusu hatta yang ada minum waktu itu mati sholat sengaja sholat ini sudah dikomati sampai mau nek pas maka kita harus bisa memilah mana yang prioritas di dalam hidup kita yang harus kita kosongkan dari dulu sahabat termasuk siapa berbeda usaha sebenarnya ada terjadi kormo. Jadi kormo itu apa? Jadi kormo ini dulu pas sholat itu salah sunnah kemarin itu ngatur jaga sekitar ngatur itu maksudnya sekitar batas untuk sholat itu kormo. Di kormo ini yang terkait di sholat Allah buat teman di pergerakan taman TPS menjadi pukul boleh ini dari korban ya pukul mau kasih hati nah dua itu tetap paling sholat itu baca lalu dari hati lalu dari hati ya Rasul kurban ini ganggu saya lagi dua saat pun terserah dengan pulau selesai orang banyak kepentingan rumah
Dalam hidup kita itu seringkali kita mencari ketenangan. Ketenangan itu ada duit, ketenangannya ada guru, ketenangannya sampai apa, ketenangannya sampai apapun itu jenisnya. Lalu kita usahakan untuk ada, untuk ada. Saya silaturahmi bapak ini kota silaturahmi APDP enak bergelut karena ya awalnya tujuannya mati akhirnya kita atau pasti aku kepingin net kue itu banget sih karena aku dari kontrol dari masa tua itu bisa menikmati harta saya aku duit semuanya ini adalah amanah yang sudah atau yang sangat mungkin mengganggu konsentrasi saat pikiran kita terlalu banyak untuk berpikir selain sehingga sampai mati itu fokus untuk sholat khusus itu nggak ada. Yang ada adalah nyepak atau yang ada konsep kayak obat ya dan sebagainya sampai hidupnya anak itu kita pikirkan dunianya belum kacau kulitnya anak itu yang sudah nyata-nyata dijamin oleh Allah. Kita hanya manusia menjaga diri kita sendiri, tak mampu menjaga maka pulak dari sepuluh saya putih maka kawai sholatnya itu diatur dan itu saatnya dia juga menipu kalau tak ada sendiri banyak support usaha sebagai pada bukan itu dapat ya pada anak itu omah itu nggak dikatakan bujurnya itu bisa wah tak belum wajib bukan apakah pantas buat seperti itu? Nggak pantas karena mereka menghadapi dunia sendiri kita menghadapi dunia sendiri tanggung jawab mereka bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah ketika anak itu berada di dalam perbuatan kita ketika lepas dia sudah kawin bahkan sudah balik sudah kita harus fokus untuk ibadah. Ayo kita itu selesai masalah kan belum selesai karena sebenarnya yang menyelesaikan masalah adalah Allah yang menyelesaikan masalah dan Allah yang memberikan masalah. Kita sangat lemah jangkauan kita hanya sebatas kemampuan yang telah diberikan oleh Allah. Makanya berjalan ayo pikiran ini dikurangi mana yang membantu pikiran untuk sholat dan kita tidak mampu mengatasi maka kita selesaikan dengan Allah dengan satu sabar dan tawak. Oh ini kok harus membayar satu ini tadi saya menghabiskan energi sehingga sampai mati kita dulu selalu siji kapan walasku kapan sukemu kapan hukumnya ya anakku sehingga muncullah penyakit di masa tua buat apa ini tapi buat padahal sholat itu prioritas sekaligus mengobati hati. Dari apakah lepas kali karena pikiran sampai tidak ada dalam sholat. Bahkan ketika sakit silahkan meninggalkan sholat. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ngobrol. Sholat. Ayo kita prioritaskan
Versi ngomong usaha atau sekolah dengan sistem bermasalah terus musuh nih ya ayo pakai hubungan dengan kesehatan orang ini pun manfaat berdoa di sekitar dengan kalimat dengan orang lain tinggalkan orang batas karena lain tinggalkan itu menyakiti nunjuk dari hati sangat sembah yang mau bekerja fokus kepada Allah salatnya dibatal insya Allah segala masalah yang perlu kita hadapi ketika salat menjadi nomor utama nomor satu insya Allah sebagai masalah beres itu Allah dan akan mau dikatakan itu dan jika betul-betul berbagi setuju tapi di depan orang nanti yes kerja kerja baik tahu baik single mau ini berbagi untuk menyisihkan sebagian yang dimiliki bukan kami juga sebagai itu seperti paling sifat atau bagaimana mau yang disebutkan ada semacam seterusnya jadi minggu depan dengan di dunia sambil itu sih ada dari loken di mana ya itu pakai juga di mana itu juga di mana dia bersekolah sama banyak terus ya setuju ya itu ini sebenarnya di minggu depan semua sumbangan Rabbi Bismillahirrahmanirrahim.